Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Hidayatullah MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sekaligus beliau sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur, dan Umsida sebagai perguruan tinggi pembina di SDAI Muhammadiyah Probolinggo. Bapak dan Ibu pimpinan, Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi, dan Bapak dan Ibu dosen teknik. Nampaknya kita perlu melakukan penguatan dalam Al-Islam dan Muhammadiyah untuk mempersiapkan institusi ini supaya lebih memiliki kebermanfaatan dalam pengembangan. Bapak sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan Pak Rektor bahwa kita melaksanakan development selama 2 hari. Kemarin sudah ada Prof. Jenuri, beliau sebagai wakil dari Masjid Istiqlal Republik Muhammadiyah yang memang menaungi pengembangan dari Al-Islam dan Muhammadiyah di Masjid Istiqlal. Kemudian ada Prof. Hirlut MA karena beliau wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sekaligus beliau adalah anggota badan pembinaan harian SDAI Muhammadiyah Probolinggo, dan Pak Rektor sendiri hari ini dan hari ini adalah Bapak Dr. Hasan. Setiap kalinya kami memang akan mengundang Pak Ketua Pimpinan Wilayah sekaligus Pak Rektor Surabaya untuk bisa menguatkan kami Pak Rektor. Intinya begitu. AIK ini untuk saat ini adalah memantapkan komitmen bermuhammadiyah dalam mengembangkan program ini Muhammadiyah berkemajuan, agar kami tidak berhenti memiliki motivasi, memiliki tekad untuk bisa mengembangkan SDAI Muhammadiyah Probolinggo. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu rekomendasi kita ke institut sudah turun dari tes wilayah 4, dan insya Allah dalam bulan depan, bulan ini sudah kita naikkan di di TIS Kementerian Agama. Untuk bulan berikutnya baru kita kawal sampai institut itu bisa, mudah-mudahan tergantung nanti ini ya dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ada yang cepat Pak Rektor, 2 bulan bisa turun, 3 bulan 3 turun, 4 bulan. Mudah-mudahan tidak lama SDAI Muhammadiyah Probolinggo sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo, sehingga bisa memberikan daya tawar bagi calon mahasiswa SDAI Muhammadiyah Probolinggo. Kemudian kami sampaikan Pak Rektor bahwa kemarin sudah pernah saya sampaikan ketika bertemu dengan Pak Rektor bahwa selama 6 bulan ini memang energi kami habis terkuras betul, energi materi dan sebagainya terkait dengan persiapan 3 akreditasi program studi. Ini ada program studinya Bu Lina, kemudian ada Pak Habibie, kemudian ada Bu Winda, dan itu sangat luar biasa dengan 9 standar ya, yang harus kita penuhi. Oleh karena itu kemarin Prof. Doni menyampaikan dengan adanya 9 standar itu bagi PTM, bagi perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi umum yang lain itu bisa cepat larinya karena dia bisa berkreasi dan sebagainya dengan kapasitas yang ada, tapi juga bisa memburu perguruan tinggi kecil. Setidaknya kata Dr. Doni itu, kalau tidak memburu bikin stres baik. Sangat stres sekali dengan tuntutan-tuntutan dengan 9 standar itu. Oleh karena itu mohon Pak Rektor pencerahannya kepada kami, dan kemarin kami sudah menyampaikan Pak Rektor untuk memberikan materi dengan tema besarnya berkhidmat dan mengabdi ilmu di Persekutuan Muhammadiyah, yang saat ini beliau mengambil etos kerja dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Tentu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya kira kalau kita lihat Umsida sekarang, ya Umsida sangat besar, tapi dalam pengembangan itu tentu ada sebuah dinamika di dalamnya. Saya 2000
muda itu masih penuh dengan beberapa keterbatasan sekali, dan sekarang capaian-capaian itu sangat luar biasa dan waktu yang begitu cepat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rektor Latif bisa memberikan semangat yang luar biasa, karena Pak Rektor, dosen-dosen kami telah memantapkan diri dan diri berkhidmat membesarkan di Persyarikatan, sehingga kami sebagai pengelola STAI Muhammadiyah Probolinggo Institut ini juga harus memiliki komitmen bersama-sama untuk membesarkan STAI Muhammadiyah Probolinggo, sehingga keberlangsungan itu, masa depan itu bisa baik berada di STAI Muhammadiyah Probolinggo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita ikuti bersama apa yang disampaikan Pak Rektor, dan sekali lagi mudah-mudahan dipastikan bisa memberikan banyak motivasi bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pak Beni, Ketua Staf Pro dan pejabat struktural yang lain, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, ini semuanya masih dari Staf Pro yang macam belum datang. Mudah-mudahan segera hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dapat bersilaturahim kembali setelah kampus barunya yang luar biasa ini selesai. Dulu waktu peresmian saya tidak bisa hadir, yang hadir Pak Sultan ya, Pak Sultan Amin. Saya masuk di sini tadi itu terkagum-kagum mengalahkan Umsida. Ini serius loh. Mengalahkan Umsida beberapa tahun yang lalu. Baik, saya nanti sampai jam berapa? 12. Ada sesi tanya jawab ya? Nanti ya. Atau langsung tanya jawab? Baik, saya merubah judul yang diminta kepada saya. Pikir supaya ini lebih memacu Bapak Ibu sekalian. Saya ingin materi bagi Bapak Ibu sekalian, karena saya mencoba menerka-nerka keinginannya Pak Ketua. Inginnya kan kampus ini bukan hanya berjalan, tapi melompat gitu. Saya mohon maaf merubah judulnya supaya memenuhi keinginan itu. Maka saya mengambil sebuah judul etos kerja di dalam mengelola amal usaha. Nanti kita terjemahkan di Staf Pro ini. Saya akan memulai dari ini sudah sangat kenal ya Bapak Ibu ya, tokoh yang satu ini ya. Jadi Prof. Malik Fajar ini tokoh yang sangat luar biasa, menginspirasi. Beliau sangat energik, tidak pernah kelihatan lelah, sangat menggairahkan yang beliau hadiri. Saya sejak menjadi mahasiswa beliau sampai menjadi rektor itu sangat menghayati betul kalimat-kalimat yang beliau ucapkan. Salah satu kalimat yang sangat sering beliau kemukakan, terutama masuk perguruan tinggi, itu ini Bapak Ibu. Beliau di banyak kesempatan menyampaikan, dalam hidup ini Anda boleh tidak mempunyai apa-apa. Dan saya tahu juga Staf Pro dulu juga tidak punya apa-apa. Sangat tidak punya apa-apa. Oh, sangat ya. Umsida dulu Pak Malik, meskipun Anda tidak punya apa-apa, kita dituntut untuk memiliki mimpi, punya cita-cita, punya keinginan tentang masa depan kita. Muhammadiyah ini dulu belum punya apa-apa. Bapak Ibu yang melihat film Sang Pencerah, saya kira sudah dapat gambaran cukup komprehensif walaupun singkat. Termasuk Kiai Dahlan itu dulu juga sangat banyak keterbatasannya.
Tapi kok bisa kemudian Muhammadiyah ini tumbuh berkembang menjadi sedemikian luar biasanya. Bahkan tidak hanya berkembang di Indonesia, kini Muhammadiyah telah berkembang di berbagai belahan dunia. Berdirinya PCIN, PCIA di banyak negara, di puluhan negara. Mungkin sekitar 30-an negara sudah berdiri PCIN, PCIA sekarang. Karena Ahmad Dahlan punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan tentang masa depan. Dan masa depan itu telah diformulasikan di dalam rumusan tujuan Muhammadiyah, ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Banyak organisasi yang lahir beriringan dengan Muhammadiyah, tetapi sekarang tinggal nama. Tapi Muhammadiyah terus tumbuh berkembang, bahkan banyak peneliti menyatakan the biggest organization is Muhammadiyah. Organisasi terbesar di dunia, in the world, is Muhammadiyah. Saya kira kalimat itu tidak berlebihan karena faktanya seperti itu. Kalau dilihat dari jumlah anggota jamaahnya, mungkin Muhammadiyah nomor 2. Tapi kalau dilihat dari gerakannya, amal usahanya, maka peneliti, pengamat, pemerhati itu tidak salah kalau menyatakan the biggest organization in the world adalah Muhammadiyah. Karena berangkat dari mimpi, dari cita-cita itu. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita semua yang ada di Stein Pro, kalau kita punya cita-cita tentang masa depan Stein Pro ini, insya Allah Stein Pro ini akan menjadi bukan hanya besar, tetapi sangat besar. Sekarang kan belum besar ya. Kalau di peta Majelis Dikti itu, perguruan tinggi itu dikatakan besar kalau mahasiswanya 20.000 ke atas. Nah, UMSIDA juga belum besar. Kalau tadi Pak Benny menyebut sudah besar, belum besar. Karena mahasiswa UMSIDA baru 12.000. UMSIDA itu dalam petanya ya baru 12.000. Dalam petanya Majelis Dikti, UMSIDA itu masuk medium, kelas menengah. Ya. Nah, tentu kami juga ingin menjadi perguruan tinggi besar dan sangat besar. Karena itu kami sekarang ini sudah punya roadmap, ya. 4 tahun ke depan target kami mahasiswa UMSIDA menjadi 15.000. 8 tahun lagi menjadi 20.000. Nah, itu mimpi, itu keinginan, ya, keinginan tentang masa depan. Siapa yang suka berpikir besar, maka pasti dia mau melakukan yang besar. Tapi kalau pikiran kita ini kecil, yang pikirannya saja kecil, masa yang dilakukan besar kan tidak ketemu. Yang punya pikiran besar saja belum tentu bisa melakukan yang besar. Tapi kita bertahap. Nah, jadi kita perlu punya pikiran besar, punya mimpi besar, punya keinginan yang besar. 2014 yang lalu mahasiswa UMSIDA itu 6.000, sekarang 12.000, berarti naik 100%. Nah, kenapa itu bisa? Karena dulu kita punya mimpi besar. Jadi di akhir Prof. Jainuri itu 6.000 mahasiswa. Awal periodenya Prof. Jainuri 1.500. Prof. Jainuri 2 periode menjadi 6.000, luar biasa sudah. Nah, kalau Prof. Jainuri dan tim saja bisa menaikkan dari 1.500 menjadi 6.000 bisa, masa kami tidak bisa? Ya. Nah, maka kita coba kuatkan itu. Nah, saya kira kalimatnya, ucapannya Pak Malik luar biasa. Nah, ini sebagai pengantar ya. Sekarang kita coba masuk ke materi tentang etos kerja. Sebelum saya membahas poin-poin penting yang nanti saya kaitkan dengan pengelolaan amal usaha, kita coba dulu perhatikan apa yang dimaksud dengan etos itu. Etos itu sikap, kepribadian, watak, karakter, bahkan keyakinan atas sesuatu. Itu etos. Jadi bukan hanya fisik, tetapi justru
ada yang lebih dari itu. Watak, karakter, kepribadian, bahkan keyakinan. Itu etos. Nah, etos kerja itu apa? Semua bentuk usaha yang dilakukan seseorang yang bersifat materi dan non-materi, intelektual dan fisik, yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan ini. Lantas kalau saya kaitkan dengan bagaimana etos kerja dalam Islam, sikap kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan yang mampu menggerakkan seluruh kemampuan kita, sehingga kita mampu mengaktualisasikan diri sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifatullah untuk kemaslahatan dan kemajuan umat. Ini yang saya pahami. Nah, kemudian kita juga perlu pahami tentang aum. Aum itu apa? Supaya kita tidak salah ya, supaya tidak kecewa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pilihan kata yang dipakai oleh Muhammadiyah itu amal dulu baru usaha. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau pilihannya itu amal, maka orientasinya itu ibadah. Orientasinya itu ridha Allah. Orientasinya itu ajrun. Kita ingin dapat kebaikan, ingin dapat pahala, ingin dapat surga. Itu amal. Amal. Nah, kalau kita baca beberapa dokumen, kita lihat film Sang Pencerah itu, pada masa-masa periode awal Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada itu amal Muhammadiyah, belum ada usaha, gitu kan ya. Maka coba perhatikan, Kiai Dahlan itu ingin mencerdaskan anak-anak di Yogyakarta itu, bikin sekolah, bikin bangku sendiri, bikin papan tulis sendiri dengan beberapa orang, diajar sendiri dan tidak digaji. Begitu muridnya bertambah, Kiai Dahlan mencari guru. Dan Kiai Dahlan mengeluarkan uang untuk membiayai, untuk memberi honorarium gurunya itu. Bahkan suatu ketika Kiai Dahlan kehabisan dana untuk membayar gaji guru, tidak ada. Akhirnya dalam film diceritakan perabot rumah tangganya kan dilelang, ya. Dilelang untuk membayar guru itu. Berarti Kiai Dahlan itu tidak kaya-kaya amat, ya. Sama dengan kita. Tetapi kemudian mengalami sebuah lompatan luar biasa. Itulah amal Muhammadiyah. Nah, baru ketika Muhammadiyah berdiri, amal usaha pendidikan berkembang di banyak tempat, yang akhirnya tidak bisa tidak harus diurus dengan baik. Maka mulailah diurus secara profesional. Sejak saat itulah menjadi usaha. Maka semua amal usaha Muhammadiyah itu, kedua terminologi amal dan usaha itu harus melekat. Nah, apa yang ingin saya tekankan, Bapak Ibu sekalian, kita ini di amal usaha yang harus kita kuatkan terlebih dahulu itu adalah semangat amal, baru usaha. Kalau usaha kita boleh berharap dapat honor, dapat insentif, ya, boleh. Nah, sehingga tidak boleh terjadi kita ada di amal usaha itu belum apa-apa yang kita pikirkan, aku di KIP gak saja di lembur kata-kata. Nah, kalau itu yang terjadi berarti dalam pikiran kita tidak ada spirit amal. Nah, di Muhammadiyah tidak begitu. Mengapa Muhammadiyah bisa tumbuh berkembang luar biasa? Karena ada spirit amal usaha itu. Nah, saya kira di Style Pro ini yang dulu dompleng di panti asuhan, sekarang punya ini, itu punya spirit amal usaha. Spirit amalnya luar biasa. Saya meskipun tidak tahu tapi bisa menduga amalnya Bapak Ibu ini luar biasa besar. Kan gajinya belum ada yang 5 juta. Betul Bu ya? Tidak salah ya? Nah, sangat betul. Itu berarti amalnya Bapak Ibu itu luar biasa. Dan itu orientasinya ajrun.
Allah akan menggantikan. Nanti saatnya kalau Style Pro ini punya mahasiswa 2000 itu tahun berapa Pak? Nah, itu juga penting, harus punya proyeksi. Sekarang mahasiswanya 600. Sekarang 600, kapan menjadi 1000, kapan menjadi 2000, kapan menjadi 5000, kapan menjadi 10.000 gitu kan ya. Nah, itu mimpi harus dibangun. Semua orang harus punya mimpi. Jangan sampai kita berangkat dari rumah ke kampus gak punya mimpi, belas. Tidak boleh, harus punya mimpi. Karena mimpi itulah yang memotivasi kita untuk bergerak lebih serius, lebih cepat lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengunjungi banyak amal usaha pendidikan di Jawa Timur ini. Saya sampai pada sebuah kesimpulan ini, Bapak Ibu. Jika Anda ingin aum ini terus eksis, tidak redup, apalagi mati, naudzubillah min dzalik, tapi ini tidak ada tanda-tanda ke situ, tanda-tandanya berkembang ya. Berkembang, meningkat dan sukses, maka tidak ada kata lain, hanya satu kesimpulan saya. Anda harus sangat serius di dalam mengelola kaum ini. Saya sudah sampai pada kesimpulan itu. Harus sangat serius, tidak boleh setengah-setengah. Ya, kalau bicara mengelola itu ya semua, bukan hanya ketua, tapi semua yang ada di kampus harus sangat serius. Nah, bagaimana supaya kita ini sukses di dalam mengelola kaum itu? Ada rumus yang dikemukakan oleh Marilyn King. Saya kira ini bukan orang Probolinggo. Marilyn King dalam hasil penelitiannya sampai pada sebuah kesimpulan. Kalau kita ingin sukses, ada 3 yang harus kita penuhi. 1, Anda harus punya visi, punya keinginan, punya cita-cita. Anda harus mau melakukan untuk mewujudkan keinginan cita-cita itu. Dan yang ketiga, Anda di dalam melakukannya itu harus serius, harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Pasti Anda sukses, kata Marilyn King. Ya, karena Marilyn King itu bukan orang Islam. Kalau kita mungkin ditambah 1, keempat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya. Nah, kata dia begitu. Ini hasil riset dia ya, sampai pada sebuah rumus itu. Dan dia memberikan 3 catatan. Kalau Anda punya keinginan, punya cita-cita, dan Anda mau melakukan sesuatu, tetapi melakukannya tidak sungguh-sungguh, minus kesungguhan, Anda tidak akan pernah berhasil maksimal. Anda serba takut, ya, pokoknya melakukan. Itu yang terjadi. Catatan kedua, kalau Anda punya visi, punya cita-cita, punya keinginan, dan Anda sungguh-sungguh serius, tetapi kesungguhan Anda itu hanya berhenti dalam rapat, Anda tidak melakukan tindakan apa-apa. Kata dia, kita sedang ngelamun bareng-bareng. Ya, nah, kadang-kadang tidak di sini, di sana. Rapat serius banget. Ayo Pak, mau masuk ke negara yang ini ya. Akreditasi kita harus unggul, serius banget rapatnya. Itu bagus, tapi tidak boleh berhenti di situ. Anda harus menunjukkan tindakan yang konkret untuk bisa mencapai. Kalau enggak, ngelamun bareng-bareng. Ya. Nah, yang ketiga catatan dia, kalau Anda mau melakukan sesuatu dan serius melakukannya itu, tapi gak perlu mau kemana kita ini, gak punya visi, insya Allah sampai akan sampai di tempat yang salah. Nah, maka perlu kita punya cita-cita, punya keinginan, dan kita mau melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan untuk mencapai keinginan itu. Kata dia, kita akan berhasil, akan sukses. Gitu ya. Nah, sesungguhnya kalau kita baca di dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, itu kita juga sudah punya, bukan hanya Marilyn King,
Buka di buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Bab pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Ada nomor 1 sampai 12. Pada nomor 6 itu berbunyi, pimpinan AUM harus selalu berusaha. Selalu itu kan serius ya. Harus selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan AUM itu dengan sepenuh hati, sehingga AUM itu mempunyai keunggulan dan daya saing yang sangat tinggi. Ini maunya Muhammadiyah. Maunya Muhammadiyah seperti itu. Ya. Nah, kalau kita cermati ini, saya ketika dulu menjadi kepala sekolah 2 periode, kemudian lanjut menjadi rektor, saya betul-betul mencerna apa yang dimaui Muhammadiyah itu. Dan saya bicara kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu. Dulu waktu tahun 2006 diberi amanah sebagai kepala Semanda, saya membaca ini, saya kemudian bilang pada diri saya, Hidayatullah, kamu sekarang diberi amanah oleh BPM Jawa Timur untuk memimpin sekolah ini. Pastikan kamu dan tim kamu bisa meningkatkan dan mengembangkan Semanda. Kalau tidak bisa, jangan lama-lama jadi kepala sekolah. Itu saya bilang pada diri saya. Nah, alhamdulillah dengan tim yang ada bisa tumbuh berkembang sampai siswa Semanda itu jumlahnya 1.450 sekolah ya, bukan kampus. 2014 selesai bulan November, tidak tahunya Desember 2014 turun SK dari PP Muhammadiyah untuk melanjutkan di Umsida. Tidak pernah mimpi Bapak Ibu. Nah, saya juga teringat lagi kalimat ini. Serah terima dari Prof. Zainuri, mahasiswanya 6.000, prodi yang terakreditasi B kalau tidak salah hanya 3 atau 4 waktu itu, yang hanya C KP. Maka pertanyaan ini saya masukkan ke dalam diri saya. Hidayatullah, kamu jadi rektor tidak boleh lama-lama kalau kamu tidak bisa meningkatkan dan mengembangkan Umsida ini bersama dengan tim yang lain. Alhamdulillah 4 tahun berkembang, mahasiswanya naik, prodinya, dikasihnya naik, dan sekarang 29 prodi yang baru terakreditasi A dan unggul baru 7 Bapak Ibu. Tentu kami tidak ingin itu cukup, kita ingin mengalami pertambahan yang signifikan. Mahasiswanya alhamdulillah sudah 12.000 lebih. Tepatnya di semester ganjil kemarin 12.730. Ya tentu sekarang berkurang karena sudah wisuda 2 kali ya. Nah, nanti bulan September lagi naik lagi. Naik lagi. Target kami tahun ini 3.000 mahasiswa baru yang kami terima kuotanya. Mudah-mudahan terus. Sekarang yang daftar baru 490 kalau tidak salah, belum 500 kemarin kita lihat. Nah, ini harus menjadi spirit kita. Baru kemudian kalau AUM kita ini telah menghasilkan keuntungan, maka pimpinan dan pengelola AUM berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran. Menarik sekali kalimat yang dipilih. Wajarnya Umsida dengan Stein Pro tentu tidak sama ya. Ya kalau jenengan minta sama, pendapatannya harus disamakan dulu. Itu wajar kan ya? Nah, jadi sama juga. Saya bilang kepada teman-teman, Bapak Ibu, kalau jenengan ingin pendapatannya Umsida, karyawan Umsida, dosen Umsida ini sama dengan UMY, ya ayo kita bersama-sama menaikkan pendapatannya kurang lebih sama dengan UMY. Ya kalau UMY itu kan mungkin sekarang sudah 500 miliar. Nah Umsida baru 100. Saya guyon saja, oh berarti jenengan sekakean buat dengan UMY. Mestinya kan sekitar 1/5 dari UMY. Tapi kita sekarang tidak segitu, masih di atasnya. Mungkin 50%-nya mungkin ya. Nah, jadi ini nomor 7 baru muncul. Nomor-nomor sebelumnya itu semangatnya adalah perjuangan.
Insya Allah kalau kita bersama-sama membangun spirit itu, kampus ini akan menjadi besar, dan nanti kampus ini besar, kita ikut besar. Tidak bisa dibalik ya. Pak Bedi besarkan saya dulu, nanti saya akan membesarkan kampus. Gak sudah gede kampus ini. Harus dibalik. Ayo kita bersama-sama membesarkan kampus, insya Allah kita ikut besar bersama-sama. Saya dulu waktu jadi kepala Semanda menyampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu, Anda yakin enggak kalau 4 tahun lagi Bapak Ibu bisa menerima gaji atau honorarium yang Bapak Ibu terima itu sama dengan PNS? Di sana dulu ya. Nah, itu ada yang percaya dan tidak. Yang tidak percaya bagus, dijalani. Nah, itu kan tidak yakin. Nah, saya tegaskan, ayo kita buktikan. Kalau kita semua serius, insya Allah bisa 4 tahun lagi sebagian dari kita ini sudah sama dengan PNS. Dan ternyata betul, tidak sampai 4 tahun, 3 tahun sebagian guru itu sudah sama bahkan lebih daripada PNS, yang punya jabatan lebih dari PNS. Nah, bisa ternyata. Pokoknya kompak. Nanti ada slide saya tentang itu. Nah, pertanyaannya sekarang, ya apa caranya kan gitu ya? Ya apa caranya? Nah, mari kita mulai. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa kita ini berada dalam sebuah organisasi. Ya. Inti dari organisasi itu manajemen. Inti dari manajemen itu leadership. Inti dari leadership itu komunikasi. Inti dari komunikasi itu kelapangan hati. Ya, kalau saya menggunakan pendekatan psikologi, inti dari leadership itu kelapangan hati. Nah, karena inti dari organisasi itu adalah leadership, maka kita harus sangat serius di dalam menguatkan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu kan otomatis ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Kan begitu kan ya? Di sini ada proses mempengaruhi, ada proses dipengaruhi, ada proses menginstruksi, ada proses kepatuhan. Tentu dalam batas-batas kebenaran, kebaikan. Sepanjang apa yang dilakukan ini on the track, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan keinginan lembaga ini, maka harus didukung. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya memberikan penguatan untuk diri saya juga. Kepemimpinan itu harus berbuat. Leadership is action, not position. Kepemimpinan itu bukan prestis. Kepemimpinan itu bukan kesempatan. Mumpung dari rektor, misalnya, tidak boleh terjadi. Ya. Mumpung dari rektor kapan mana? Nah, bukan itu. Tapi leadership is action. Mengapa? Karena kepemimpinan itu amanah, kepercayaan. Karena itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bukan status kepemimpinan itu, bukan prestis. Ya, bahwa orang menjadi rektor itu di hadapan orang lain pasti dianggap lebih daripada yang bukan rektor, gitu kan ya. Tapi kalau itu yang menjadi mindset kita, yang nanti akan terjadi setelah tidak jadi rektor, wah itu gawat ya. Bisa pos polisi dulu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita sadar bahwa leadership is action dan yang menjadi inti organisasi itu adalah kepemimpinan, pertanyaannya, pemimpin itu yang seperti apa sih? Nah, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang pertama knows the way, tahu jalan menuju kesuksesan. Harus tahu betul, ya,
kampus ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu mau kemana? Harus tahu. Nah, karena saya diberi amanah, ya tentu saya harus tahu kampus ini mau kemana. Saya harus menguasai betul tentang rencana induk pengembangan Umsida 20 tahun ke depan. Sejak 2018 sudah dibuat baru sampai 2038. Saya harus kuasai betul itu jalan-jalan menuju ke sana. Bahwa 2018 sampai 2022 kampus ini fokus pada penguatan tata kelola, good university government. Sudah selesai kami jalankan. Sekarang kami masuk milestone kedua, 2022-2026. 2022-2026 ini Umsida mau jadi apa? Saya tahu betul bahwa Umsida 2022-2026 harus menjadi perguruan tinggi unggul tingkat nasional bisa 2024. Nah, konsekuensinya adalah di tahun 2023 ini kita harus melakukan lompatan percepatan untuk mencapai akreditasi program studi. Dari 7 prodi kita harus bisa mencapai di akhir 2023 ini menjadi 15 program studi. Berarti hari ini sampai Desember nanti harus ada tambahan 8 prodi lagi yang terakreditasi unggul. Nah, saya harus tahu jalan-jalan itu, Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya punya tugas yang kedua, shows the way. Kita harus bisa menunjukkan kepada orang lain dan kemudian bisa mengarahkan, bisa menggerakkan orang lain untuk melewati jalan-jalan sukses itu. Shows the way. Nah, tentu kita tidak hanya cukup mengetahui jalan sukses dan mengarahkan, menggerakkan orang lain untuk melewati jalan sukses itu, tapi kita juga harus mau melakukan yang ketiga, goes the way. Kita bersama-sama dengan semua anggota tim di kampus itu bergerak bersama-sama untuk melewati jalan-jalan sukses itu dalam rangka mencapai titik kesuksesan. Nah, hemat saya 3 itu minimal yang harus kita lakukan. Knows the way, shows the way, and goes the way. Tahu betul jalan keberhasilan, kita bisa mengarahkan, menggerakkan semua orang untuk melewati jalan keberhasilan itu, dan sekaligus kita meskipun menjadi top manajemen, Bapak, juga harus ikut bersama-sama bersusah payah jika perlu jungkir balik untuk melewati jalan-jalan kesuksesan di dalam ikhtiar mencapai kesuksesan. Nah, dalam posisi ini kita menjadi sadar bahwa kepemimpinan itu menempati posisi yang sangat strategis. Saya bicara kepemimpinan itu bukan hanya ketua saja ya. Di masing-masing kampus itu banyak unit kerja. Ini ada kepemimpinan sendiri, ada kepemimpinan. Maka masing-masing harus menguatkan kepemimpinan. Maka penguatan kepemimpinan itu menjadi sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing ini. Kalau baik silakan dipakai, kalau tidak ya abaikan saja. Pengalaman kami dan hasil kajian kami mengembangkan kepemimpinan dengan paradigma yang saya sebut torsi. Itu akronim, Bapak Ibu. Torsi itu apa yang dimaksudkan? Ini, Bapak Ibu. Pertama, T-nya itu trust. Kita perlu membangun kepercayaan. Karena kita ingin membangun kepercayaan, maka kita harus percaya kepada semua orang yang ada di kampus ini. Dan orang lain juga harus percaya kepada kita. Pimpinan harus percaya kepada anak buah harus percaya kepada pimpinan, antar anak buah juga harus percaya, semua harus percaya. Dosen harus percaya kepada mahasiswa, mahasiswa percaya kepada dosen, dan seterusnya. Trust. Kalau kita sudah punya trust itu enak sekali. Tapi kalau kita belum punya trust ini, wah itu susah, Bayangkan misalnya
saya tidak percaya Pak Benny misalnya, pasti saya tidak mau ketemu Pak Benny karena saya tidak percaya. Atau sebaliknya, Pak Benny tidak percaya sama aku, tak kandani Pak Benny mau keluar ajak proposal, percaya Pak, kasih tergali deh. Karena tidak percaya, kita juga begitu. Nah, tentu untuk bisa membangun kepercayaan itu harus didukung openness, keterbukaan. Tentu bicara openness itu dalam batas-batas kewajaran. Kepada siapa, dalam hal apa kita harus openness. Tidak harus semuanya dibuka kabeh, tidak begitu. Ya. Misalnya urusan keuangan perguruan tinggi, kepada siapa kita boleh membuka? Pada siapa kita tidak perlu membuka. Ya, openness itu proporsional pada siapa dan kapan, di mana. Openness, tapi harus, tidak boleh tidak didukung dengan openness. Termasuk menyangkut ide, gagasan, pikiran-pikiran harus open mind. Ya. Yang ketiga, responsibility. Apa ini? Tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau kita sudah berani memutuskan sesuatu, maka kita harus bertanggung jawab untuk mewujudkan sesuatu. Jangan sampai kemudian sudah kita putuskan, begitu ada masalah bilang, itu ben aku gak melo. Nah, boleh begitu. Berhasil atau tidak berhasil, kita harus bertanggung jawab. Responsibility. Yang keempat, sinergi, kerjasama, kolaborasi. Ini sangat penting sekali. Tidak ada keberhasilan dari sebuah lembaga, lebih-lebih lembaga pendidikan, itu yang tidak ada sinergi. Sehebat apapun orang itu, pasti di balik itu banyak ketidakhebatannya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Saya menyadari di Umsida itu banyak sekali saya tidak bisa, dan teman-teman saya yang punya kemampuan itu, ya akhirnya bisa berkembang karena kita bersinergi. Ayo, kekuranganku tutupan. Ya tentu kalau bicara sistem informasi saya tidak bisa. Saya hanya bisa punya keinginan saja. Tapi siapa yang menerjemahkan, mewujudkan, ya teman-teman programmer. Maka dia menjadi sebuah bagian yang sangat penting dari kampus itu. Berarti kalau tadi Pak Benny menyebut fungsi dan besar itu bukan karena hidayatullah, bukan karena rektor, tapi karena semua sinergi. Yang kelima, interdependensi, ketergantungan. Saya dengan semua orang di Umsida, saya sangat tergantung. Demikian juga orang lain itu juga tergantung. Ya. Saya tadi pagi sebelum ke sini rapat Pak Benny, bahas THR. Alhamdulillah. Ya tentu kan karyawan kami di bawah kan tidak bisa menentukan THR loh itu kan ya. Yang bisa menentukan saya. Nah, mereka ingin dapat berapa itu tergantung saya. Jadi nggak ada yang bisa. Tapi sebaliknya saya bisa menentukan THR sekian itu tentu juga kalau Umsida ada uangnya kan begitu. Uangnya bisa ada itu dari mana? Dari semua yang memberikan layanan kepada Umsida itu. Jadi tidak ada ceritanya OB itu kalah dengan rektor. Tidak ada. Bahwa semua itu punya kontribusi yang sama-sama penting. Tidak ada yang lebih hebat. Rektor lebih hebat daripada OB. Tidak. Di hadapan Allah tidak ada bedanya. Kan begitu kan ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Meskipun tiap hari bersih-bersih toilet, bisa jadi pahala dia lebih banyak daripada pahala yang saya dapatkan nanti. Karena tunjangan saya lebih banyak daripada dia. Berarti mungkin rektor sudah selesai di dunia, sementara dia punya ajur jauh lebih besar. Nah, jadi tidak boleh ada merasa saya lah yang paling rendah. Semua ini sangat tergantung. Saya bisa bayangkan kalau misalnya seminggu saja OB di Umsida ini mogok, kabel buka
Jadi saya dan Pak Direktur harus nyapu ruang kelas lantai 1 sampai lantai 7. Di kampus 1 saja ada 4 gedung. Nah, di kampus 2 ada 4 gedung. Di kampus 3 ada 2 gedung. Nah itu mungkin sehari saja saya sudah pingsan mungkin ya. Nah, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, empowering, pemberdayaan. Saya menyadari bahwa jadi rektor itu tidak selamanya 4 tahun. Kalau diminta lagi, ya 4 tahun lagi. Mestinya sudah cukup. Tapi tidak tahu kemarin kok dinilai belum cukup. Akhirnya masuk periode ketiga sekarang. Tapi setelah itu sudah selesai. Nah, tapi kampus kan tidak boleh stagnan. Kampus harus terus tumbuh berkembang. Karena itu harus ada banyak pihak yang diberi kesempatan untuk menjalankan proses kepemimpinan sesuai dengan posisi masing-masing. Maka ada proses empowering. Berikan kesempatan kepada orang lain juga untuk menyelesaikan masalah, untuk mengambil keputusan, untuk bernegosiasi, dan seterusnya. Ini penting supaya nanti ketika pimpinan yang di puncak ini selesai, maka stabilitas masih tetap terjaga. Empowering. Berikan kesempatan kepada siapa saja untuk mempunyai pengalaman yang walaupun tidak sebesar yang kita pegang saat ini, tetapi setidaknya pengalaman itu harus diberikan. Kemampuan untuk menghadapi masalah, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mengambil keputusan, itu harus diberikan. Empowering. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, kita ini diingatkan oleh Allah, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau kita ini ingin menjadi besar, berkembang dan meningkat, kata Allah, pastikan kita semua ini berada pada shaf, pada barisan yang teratur, dan satu sama lain itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Nah, karena itu saya mengusulkan ada 5K. 5K. Bapak Ibu nanti boleh nambah K ke 6 ke 7 sampai ke 10 boleh. Kalau saya cukup 5K saja. Yang pertama, kita ini harus kompak, menjaga kekompakan kita. Jangan sampai terjadi keretakan, apalagi pecah. Bahwa kita ini ada dinamika ketidaksamaan pikiran itu biasa. Justru menjadi aneh kalau kita ini selalu sama pikiran kita. Kalau pikiran kita sama, tidak akan bisa berkembang kampus kita. Saya berdebat itu sering bawa itu di kampus, tidak ada masalah, berbeda pandangan biasa. Saya berikan kesempatan teman-teman itu, dan saya tidak boleh memaksakan pikiran saya. Mana yang lebih rasional, ya, mana yang lebih proyektif ke depan, itu yang kita pakai bersama. Nah, begitu sudah kita pakai, kita putuskan bersama, ya harus diamankan bersama. Kita harus kompak. Yang kedua, kita harus membangun kekuatan, kekokohan. Karena itu masing-masing ini harus betul-betul bisa menjaga soliditas kita ini yang tidak mudah disusupi oleh orang lain. Menjadi bangunan yang kokoh tadi, kompak, kokoh. Dan cukup kompak saja ya, harus kokoh, ya, harus kokoh. Di dalam sebuah hadis, Rasul Muhammad SAW menegaskan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Kalau ini saya bawa ke kampus, ya, kampus yang di dalamnya itu punya tim yang kuat, itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah daripada kampus yang di dalamnya itu rapuh. Nah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo kita bangun kekuatan, kekokohan. Tidak boleh ada di antara kita ini sing kene bangun kene ngeloboti, bocor, tidak boleh. Ya. Karena tidak sedikit lembaga yang sudah sangat besar, tiba-tiba ambruk. Kenapa? Ada yang bocor dari dalam. Nah, kekokohan. Nah, supaya kampus kita ini kompak, kokoh, maka yang ketiga, kita masing-masing ini harus memberikan kontribusi terbaiknya untuk kampus ini. Tidak boleh kita ini gandol. Wes, yang penting gaji di podo. Masih oke, yang teko boleh, yang penting podo kali. Benuai konco pusing-pusing jungkir wali. Nah, tidak bisa begitu. Kalau itu yang terjadi, ya mengkek-mengkek teman. Kita tidak bisa cepat, ya. Walaupun di banyak tempat itu masih kita menjumpai itu. Saya juga menjumpai itu. Karena itu semangat ini juga sering kami kompakan. Ya. Masing-masing harus memberikan kontribusi yang terbaik supaya menjadi semakin kuat. Tidak ada yang gandol. Kalau tidak ada yang gandol, semakin kuat energi kita ini. Kekuatan kita semakin utuh. Nah, tentu kemudian kekompakan, kontribusi yang kita berikan itu tidak boleh musiman, tapi kita harus menjaga konsistensi kita, dan semuanya itu harus kita lakukan dengan komitmen. Nah, Bapak Ibu boleh nambah K yang berikutnya, ya, saya cukup 5 saja. Ini kalau bisa kita wujudkan, insya Allah kita akan mengalami lompatan. Oke ya. Nah, itu menurut hasil pencernaan saya dan pengalaman kami, itu yang harus kita lakukan. Sekarang saya ingin masuk untuk kita masing-masing tentang bekerja di AUM itu bagaimana harusnya kita ini mewujudkan di dalam aktivitas kita. Etika kita dalam bekerja itu seperti apa? Nah, saya juga mencoba untuk mencermati, merenungkan, dan sekaligus mengevaluasi dari apa yang selama ini kami lakukan. Setidaknya saya kemudian menemukan 12 cara kita di dalam memaknai pekerjaan itu. Saya baru menulis 12, Bapak Ibu boleh nulis sampai 20 nanti ya, boleh. Tapi hemat saya 12 ini sudah sangat cukup bagaimana kita memaknai pekerjaan. Pertama, kerja itu ibadah. Allah mewajibkan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, karena kerja itu kita maknai sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah pengabdian, pasti kita dalam bekerja itu melakukannya dengan sungguh-sungguh, serius. Kan tidak ada kita ini kalau mau sholat itu nggak serius. Nah, begitu aja. Karena kita sedang beribadah kepada Allah. Kalau kerja ini kita maknai sebagai sebuah ibadah, kita akan serius. Karena orientasi kita tidak sekedar aku kerja nanti akhir bulan dapat gaji, tidak itu. Tapi orientasi kita adalah mardatillah, ajrun. Kita berharap apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh kita dan nanti menjadi investasi kita di akhirat. Maka kita serius. Kerja merupakan lapangan konkret untuk melaksanakan kebajikan, menjadi bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Keseriusan akan kembali pada diri kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat tadi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan ada lanjutnya. Ma uridu minhum min rizqin
wa ma uridu ayyut'imun. Itu kan ya. Bahwa betul kita ini oleh Allah diminta untuk bersujud, beribadah kepada-Nya. Tapi kan itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sedikit pun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak butuh. Bahkan di ayat yang lain Allah menyatakan lebih tegas lagi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguh-sungguhannya itu akan kembali kepada dirinya. Kita harus yakin ayat ini. Kalau kita serius mengabdi di kampus ini dan ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah, fali nafsi, nanti akan kembali kepada diri kita. Kalau kampus ini menjadi besar, insya Allah kita akan ikut besar. Selama kita ini tetap menjaga integritas kita di kampus ini. Tapi kalau ada yang tidak menjaga integritas, berbuat curang, ya bisa jadi dipecat. Ya, dan saya sudah beberapa kali melakukan itu di Unisida. Ya, tadi. Yang kedua, kerja itu suci. Kerja adalah panggilan jiwa yang suci. Karena itu kita perlu bekerja dengan benar dan ikhlas. Suci berarti diabdikan, diorientasikan hanya kepada Allah yang Maha Suci, dengan kesadaran bahwa kerja adalah sebuah panggilan jiwa yang suci, maka lahirlah perasaan untuk melakukannya secara benar dan ikhlas. Yang kedua. Yang ketiga, supaya Anda tanya jawab ya. Kerja itu rahmat. Pekerjaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kerja itu adalah rahmat, respon yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita banyak bersyukur, berterima kasih. Apapun yang kita rasakan, kita terima di kampus ini, kita banyak bersyukur. Karena janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah rezeki. Mungkin tidak sekarang, butuh waktu 4 tahun, 5 tahun lagi, Bapak Ibu sekalian. Allah akan memberikan pemahaman yang demikian akan mendorong kita untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan tulus. Itu yang ketiga. Yang keempat, kerja itu sehat. Jangan membayangkan kerja capek, kerja itu sehat. Mengapa? Karena kerja itu mengerahkan seluruh energi biopsikososial. Fisik kita bergerak, bahwa kemudian kita ada capek itu pasti, tapi itu akan menyehatkan kita. Kalau kita sekaligus menghidupkan psikologi kita, psikis kita, maka bekerja dengan hati yang gembira. Bukan dengan hati yang harus ceria. Nah, tapi kita juga tidak boleh kerja itu ngurus nyawa dewi. Yang penting aku mati, penol yang nekama. Tidak bisa begitu. Tapi ada sisi sosial. Kita ini hidup bersama. Kita akan menjadi sehat kalau kita bisa saling meringankan, saling menguatkan. Maka kalau ada tugas dari kampus di masing-masing unit ini, yang ini selesai, sekiranya dulu mati, ada nggak rasa empati kita untuk membantu dia? Nah, kalau kerja kita itu mengintegrasikan antara biopsiko dan sosial, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan jasmani, rohani, lahir batin. Pasti. Nah, yang menjadi tidak sehat itu gara-gara psikologi kita ini yang kurang pas memposisikan. Dia kurang kok cemburu. Oh, gak sehat ini psikologi. Ya. Jadi kerja itu sehat. Kita kalau tidak kerja itu tidak sehat, Bapak. Buktikan saja nanti. Kalau Bapak Ibu dikasih libur 1 bulan penuh, yang biasa ketemu konser di kampus, tiba-tiba kebijakan kampus tahun ini libur 1 bulan, apa yang terjadi?
kangen nih sampai, karena biasanya ketemu nggak ketemu. Ya. Maka jangan terlalu suka kalau liburnya panjang. Ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam kejiwaan kita ini. Yang kelima, kerja itu saling percaya. Seluruh warga kampus harus saling percaya, mutual trust. Karena itu yang harus kita hadirkan adalah prasangka baik, husnudzon. Tidak boleh terjadi suudzon. Ya, kalau terjadi suudzon, nggak sehat bisa. Antar pimpinan saling percaya, antar pegawai saling percaya, antara pimpinan dan bawahan saling percaya, antara pemilik, persyarikatan, penyelenggara, majelis dikti kalau perguruan tinggi, dan kita yang ada di kampus itu harus saling percaya. Kalau tidak saling percaya, repot jadinya. Ya. Masing-masing merasa tidak enak. Jadi kerja itu harus saling percaya. Kalau kita bisa menjaga ini jadi enak. Ya, yang keenam, kerja itu amanah, kepercayaan. Melalui kerja kita ini diberi amanah, diberi kepercayaan. Sebagai pemegang amanah, kita dipercaya. Karena itu kita harus mempunyai kemampuan, punya kompetensi, punya keahlian, sehingga kita bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan bisa selesai tuntas. Nah, karena itu kita perlu mengupgrade kemampuan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, supaya kita bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah dan kau khianati Rasul, dan jangan pula kau mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadamu jika kamu mengetahuinya. Bahkan Nabi dengan tegas menyatakan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidaklah dikatakan beriman seseorang itu kalau pada dirinya tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahu, dan tidaklah dikatakan beragama seseorang itu kalau dia tidak memenuhi janjinya. Bapak Ibu, kita ini dulu semua tertulis maupun tidak tertulis bergabung di sini itu berjanji. Pak, saya bergabung di kampus ini. Semua berjanji. Nah, termasuk saya setiap tahun membuat janji, Bapak Ibu. Teman-teman saya yang menjadi dekan, menjadi direktur, menjadi kepala, setiap tahun bikin janji kepada saya juga. Saya bikin janji kepada majelis dikti. Itu adalah ada fakta integritas, ada kontrak integritas. Itu janji. Nah, karena itu janji, kita diingatkan jangan kau khianati. Ya, berarti harus berjuang keras untuk mewujudkan. Yang keenam, yang ketujuh, kerja itu kehormatan. Orang yang memiliki pekerjaan terhormat. Ada sebuah kasus seorang yang sudah punya jabatan di sebuah perusahaan, direktur. Tiba-tiba orang ini diberhentikan. Yang biasanya setiap pagi berangkat dari rumah, nanti pulang sore hari. Setiap hari dilihat oleh tetangganya. Nah, karena kasus tertentu dia diberhentikan. Akhirnya tidak bekerja. Malu dia di lingkungan sekitarnya. Untuk menutupi malunya itu, dia ini setiap pagi terpaksa harus keluar dari rumah. Ben ketok kerja. Keluar dari rumah ke Surabaya, muter-muter ke Surabaya. Enggak sore mulai.
karena dia merasa tidak terhormat lagi. Oh, suami kok gak kerja. Nah, maka kita harus sadari pekerjaan itu kehormatan. Karena pekerjaan itu kehormatan, maka respon terbaiknya adalah kita menjaga kehormatan itu. Kesadaran bahwa kerja adalah kehormatan akan mendorong kepada kita untuk bekerja secara maksimal dan menghasilkan mutu yang maksimal pula, bekerja yang terbaik. Orang kalau bekerjanya sangat baik, tidak mungkin diberhentikan, justru digandoli kan. Masih harus pensiun itu diperpanjang lagi. Saya sekarang masih ada satu karyawan, saya perpanjang yang ketiga sekarang. Mengapa? Karena kami menilai orang ini luar biasa, jujurnya, etos kerjanya, dan bidang ini saya belum menemukan